Bismillahirrahmanirrahim. Serial Sedetik Info episode kali ini judulnya adalah Kerisauan Peraih Nobel Fisika 2024. Etika Wajah Lian Levinas. Dua tokoh pemenang Nobel Fisika tahun 2024 berhasil menyusun metode sebagai dasar mesin pembelajaran atau machine learning dengan kemampuan tinggi. John Hopfield mengkreasi struktur yang dapat menyimpan dan merekonstruksi informasi. Sementara itu, Geoffrey Hinton mengkreasi metode yang dapat menemukan properti data secara mandiri atau otonom. Temuan kedua tokoh tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan jaringan syaraf tiruan. Perkembangan machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan dari syaraf manusia telah menanjak selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Inilah model kecerdasan buatan atau artificial intelligence kekinian. Meskipun komputer itu tidak bisa berpikir, namun komputer kekinian itu kemampuannya semakin dekat dengan kemampuan berpikir manusia. Mereka dapat meniru fungsi seperti memori manusia. Hopfield dan Hinton berhasil mengembangkan teknologi yang menggunakan struktur dalam jaringan untuk memproses informasi. Machine learning itu berbeda dari perangkat lunak tradisional atau komputer tradisional yang katakanlah bekerja seperti menggunakan resep. Perangkat lunak yang tradisional itu menerima data yang diproses menurut deskripsi yang jelas untuk kemudian mengeluarkan hasil. Sebagaimana seseorang mengumpulkan bahan-bahan dan memprosesnya dengan mengikuti resep yang ada untuk menghasilkan kue. Sebaliknya, mesin kekinian, komputer kekinian, terutama dalam machine learning, itu alat tersebut belajar melalui contoh. Sedemikian sehingga memungkinkan mengatasi masalah yang dulunya itu masuk kategori yang samar atau rumit, yang sekarang lebih mudah untuk dikelola dengan instruksi langkah demi langkah. Nah, inilah kehebatan penemuan dari keduanya, di mana mereka melakukan pengembangan berdasarkan biomimikri meniru alam, terutama dalam hal ini adalah meniru secara biologis kerja otak manusia. Jaringan syaraf tiruan memproses informasi menggunakan seluruh struktur jaringan. Inspirasi awalnya datang dari keinginan untuk memahami cara kerja otak manusia. Nah, dimulai sekitar tahun 40-an, para peneliti mulai berpikir tentang matematika yang mendasari jaringan syaraf atau neuron dan sinopsis otak. Nah, selanjutnya, ide-ide ini diikuti oleh upaya untuk mengkreasi cara kerja jaringan otak dengan membangun jaringan syaraf tiruan sebagai simulasi untuk komputer gitu. Nah, dalam konteks ini, neuron otak itu ditiru oleh simpul yang diberi nilai berbeda, dan sinapsis itu katakanlah diwakili oleh hubungan antar simpul yang dapat dibuat lebih kuat atau lebih lemah. Jaringan syaraf otak
disusun dari sel-sel hidup, yaitu neuron, ya, dengan sistem internal yang canggih. Mereka dapat saling mengirim sinyal melalui sinapsis, ya. Neuron tersebut itu dapat saling mengirim sinyal melalui sinapsis. Nah, pada akhir tahun 60-an, beberapa hasil teoritis itu masih katakanlah mengecewakan gitu, ya. Hal ini menyebabkan bahwa jaringan saraf itu tidak akan pernah berguna secara nyata gitu untuk diterapkan di mesin atau di komputer gitu. Namun minat terhadap jaringan saraf buatan itu bangkit kembali di era tahun 80-an gitu. Ya, ketika beberapa ide penting memberikan dampak, ya, termasuk penemuan-penemuan dari John Hopfield, ya, dan Hinton. Nah, terkait memori asosiatif itu bisa diandaikan ketika kita mencoba mengingat kata yang jarang kita gunakan gitu, yang mungkin dari dulu sudah pernah kita pakai berpuluh-puluh tahun, namun sekarang sudah jarang diucapkan atau digunakan. Nah, proses menemukan kata tersebut itu mirip atau katakanlah similar, ya, dengan sistem memori asosiatif yang ditemukan oleh John Hopfield, ya, pada tahun 1982. Ya. Dikatakan bahwa jaringan, ya, dapat menyimpan pola dan memiliki metode untuk menciptakannya kembali. Ketika jaringan diberi pola yang tidak lengkap atau sedikit terdistorsi, ya, metode tersebut dapat menemukan pola tersimpan yang paling mirip gitu. Nah, ini sistem komputer yang dikembangkan oleh Hopfield ini meniru sistem pengingatan manusia akan sesuatu atau kata yang pernah dipakai namun kemudian jarang sekali dipakai. Nah, bagaimana proses penemuan kembali menggunakan ingatan atau dalam hal ini memori asosiatif itu kemudian diadopsi untuk merancang perangkat artificial intelligence, ya, terutama untuk machine learning. John Hopfield sebelumnya, ya, memanfaatkan latar belakang pendidikannya di bidang fisika itu untuk mengeksplorasi masalah-masalah teoritis dalam biologi molekuler, ya. Suatu saat ia diundang ke sebuah pertemuan tentang ilmu syaraf, ya. Ia menjumpai penelitian tentang struktur otak. Ia begitu terpesona oleh apa yang dipelajarinya dan mulai berpikir, ya, mengenai dinamika jaringan dalam komputer. Ketika neuron bekerja sama, itu dapat memunculkan karakteristik baru gitu, yang sifatnya mempunyai novelty yang tinggi. Memori atau ingatan itu menyimpan informasi dengan cara yang mirip, ya, dengan pembentukan lanskap, diibaratkan seperti itu. Saat jaringan sering dilatih, ia akan menciptakan lembah dalam lanskap energi virtual untuk setiap pola yang tersimpan. Nah, ini dicontohkan jika jaringan yang dilatih diberi pola yang terdistorsi atau tidak lengkap. Hal itu dapat disamakan dengan menjatuhkan bola, ya, yang menuruni lereng pada lanskap tersebut. Bola menggelinding hingga mencapai suatu tempat yang dikelilingi oleh tanjakan, ya. Dengan cara yang sama, jaringan bergerak menuju energi yang lebih rendah dan menemukan pola tersimpan yang paling dekat. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan kekhawatiran terhadap artificial intelligence, ini ada sesuatu yang unik, ya, di mana Hinton itu justru, ya,
kerap mengungkapkan rasa cemasnya terhadap perkembangan artificial intelligence ya. Ini agak unik itu, atau ironi, atau lebih tepatnya mungkin paradoks ya. Di mana kemampuan artificial intelligence yang paling membahayakan adalah kemampuan untuk mengungguli kemampuan manusia. Dikatakan oleh Hinton, ya, saya menyimpulkan bahwa jenis intelijensi ini ya, sangat berbeda dengan yang kita miliki. Ya. Kita, ya, maksudnya dalam hal ini adalah manusia, adalah sistem biologis, sedangkan ya, AI itu adalah sistem digital. Nah, perbedaan besarnya adalah dengan sistem digital ada banyak salinan dengan model yang sama, di mana semua salinan itu bisa belajar secara terpisah, namun mampu membagikan pengetahuan itu secara instan. Ini dikatakan seperti ada 10.000 orang, dan kapanpun ya, seseorang belajar sesuatu, ya, satu orang belajar sesuatu, maka seluruhnya ya, atau setiap orang akan secara otomatis juga tahu. Gitu. Nah, lebih lanjut dikatakan oleh Hinton, ya, sulit untuk melihat bagaimana mencegah orang jahat menggunakan atau memanfaatkan artificial intelligence untuk hal-hal yang buruk. Demikian tandasnya. Hinton khawatir ya, dalam hal ini mewakili beberapa pihak lain yang juga merasa khawatir dengan perkembangan artificial intelligence. Nah, ini AI ini dianggap bisa menggantikan ya nantinya itu setara dengan 300 juta pekerjaan penuh waktu gitu. Ya, ini riset dari Goldman Sachs. Kemudian algoritma AI dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan data ya terkait dengan preferensi ya, atau minat ya, kemudian kebiasaan orang atau bahkan informasi yang sifatnya pribadi ya, seperti alamat atau nomor telepon ya, termasuk juga data medis dan data keuangan seseorang. Selanjutnya, kekhawatiran ya, terhadap AI adalah pemanfaatan AI untuk perang ya di era modern ini gitu, dimana AI digunakan untuk menyerap data dan menyerang lawan ya, secara tersembunyi gitu. Nah, kontrol terhadap penggunaan AI terkait senjata non konvensional itu juga mengkhawatirkan itu ya, penggunaan senjata kimia, senjata biologi, bahkan hingga senjata nuklir. Juga telah merambah ya, di ranah keagamaan, di mana sebuah gereja di Inggris itu yang pengkhotbahnya itu bukan lagi pendeta, tapi ya, avatar gitu ya, ya sosok yang ditampilkan melalui virtual ya, secara virtual gitu. Ya, pada layar televisi yang diletakkan di atas altar, sehingga tidak ada lagi ya sosok pendeta yang biasanya membawakan khotbah, sudah diganti dengan avatar. Kemudian juga terkait dengan seksualitas ya, di mana robot humanoid ya, yang berbasis artificial intelligence itu nantinya ya, bahkan sekarang sudah mulai gitu makin mendekati gaya hidup ataupun ya sosok manusia gitu, sehingga dikhawatirkan kedepannya ini laki-laki itu bisa saja itu kemudian dalam tanda petik menikah ya, di mana pasangan hidupnya adalah robot wanita gitu, alih-alih pasangannya adalah sosok manusia atau sosok perempuan. Masih ada aspek atau fenomena lain ya kedepannya gitu yang mungkin saat ini belum terpikirkan ya,
terhadap sisi negatif atau mudaratnya artificial intelligence. Di samping tentu saja banyak manfaat positifnya. Kekhawatiran Geoffrey Hinton ini itu pada dasarnya merupakan cerminan dari rasa tanggung jawab pribadi dia gitu terhadap piranti atau alat yang telah ia kembangkan selama berpuluh-puluh tahun, yang ternyata pada saat titik tertentu dia khawatir bahwa alat kreasinya itu justru akan lebih banyak memberi mudarat daripada manfaatnya. Dilihat dari kacamata etika, khususnya pandangan etis Emmanuel Levinas, ini yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu kemudian bertemu dengan orang lain atau pihak lain, baik secara individu maupun secara komunal, maka di situ terdapat dikatakan olehnya sebagai pertemuan dengan sesama itu sebagai etika wajah gitu, ya, di mana wajah-wajah orang lain itu menjadi pertimbangan utama dibanding dengan wajah ataupun konsep pribadinya, ya, dirinya sendiri gitu. Nah, bagi Emmanuel Levinas, ya, di dalam perjumpaan dan relasi dengan orang lain itu harus dimulai dari itu tadi, kepentingan lian gitu, atau orang lain atau yang lain, ya, alih-alih kepentingan diri. Nah, sikap seperti ini itu sebenarnya inheren ya dengan pembawaan kebaikan pada diri seseorang, ya. Kita mengingat ada hadis ya dari Rasulullah yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anfa'uhum linas. Secara umum, etika wajah yang dikemukakan oleh Emmanuel Levinas ini sebagaimana pada bagian berikut ya, bermula dari ego diri, ya, yang kemudian dileburkan, ya, untuk mengarah atau meningkat kepada kepentingan orang lain, ya. Dalam hal ini adalah pelayanan, ya, terhadap lian gitu, terhadap orang lain atau pihak lain. Nah, ini kemudian sebagai wujud dari rasa tanggung jawab gitu, ya, terhadap hidup dan kehidupan umat gitu, termasuk juga alam gitu. Nah, yang ini ujungnya adalah suatu kebaikan gitu ya, sesuatu hal yang luhur, ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.